Pembangunan jembatan di Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Salah satu tiang pancang yang dipasang retak. Hal ini menjadikan kekhawatiran warga apakah jembatan ini akan awet, karena baru dipasang saja sudah ada yang retak. Marianto, Ketua Komisi 3 bersama anggota melakukan pengawasan di lokasi pembangunan jembatan. Ia membenarkan adanya salah satu tiang pancang yang kondisinya retak. Ia juga meminta kepada dinas terkait untuk melakukan uji laboratorium supaya mengetahui kualitas tiang pancang yang dipasang. Komisi 3 hadir ke sini itu dalam rangka melakukan pengawasan karena ada laporan dari masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan jembatan yang informasinya ada satu titik yang disinyalir itu ada yang belum pas, dalam arti ada yang retak atau patah. Yang jelas yang namanya tiang pancang kalau retak itu mesti kan ada ke depannya efek-efeknya mesti ada, cuma nanti kita ukur kira-kira efeknya itu seberapa, diujikan lab kira-kira berdampaknya apa, karena jembatan ini adalah jembatan yang menghubung antar desa. Terus langkah dari komisi sendiri Pak? Komisi 3 ini salah satu langkah mengecek beredaknya. Kalau memang nanti nggak benar, otomatis kita akan melakukan rapat kerja secepatnya untuk menindaklanjuti masalah ini. Bagaimana sih solusi yang terbaik biar ke depan jembatan ini awet, kuat dan selamanya tidak akan runtuh. Berarti kan gitu. Berarti ini diduga ada semacam kelalaian dari pihak kontraktor? Mungkin bukan kelalaian dari pihak tetapi mungkin dari proses pengawasannya yang kurang ketat. Kalau kontraktor kan biasanya mengikuti dari hasil dari pengawasan. Pengawasan bagaimana? Kalau memang pengawas itu sudah mau oke, otomatis kan yang namanya kontraktor kan melaksanakan atas perintah itu pekerjaannya. Kalau untuk terkait perencanaan sendiri Pak, kok tidak sesuai dengan perencanaan itu seperti apa? Ya, kalau perencanaan otomatis kan ini sudah dari awal. Ini perencanaan kegiatan ini kan sudah 22 tahun. Ya mungkin ada perubahan-perubahan kan kita nggak tahu, makanya itu nanti kita akan sondirkan yang terjelas kayak apa. Dengan ada temuan ini, Harapannya ke depan untuk jembatan ini atau jembatan-jembatan yang lain jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau memang tiang pancangnya ada jumlahnya 10 ya dilaksanakan 10, jangan sampai itu kalau patah atau pecah itu jangan sampai. Seluruh Nganjuk, ini di Nganjuk itu ada 12 kegiatan pembangunan jembatan. Dan kita Komisi 3 ini sudah mengecek ada 3 kegiatan yang dilaksanakan, dan menurut teman-teman yang di lapangan, terutama petugas-petugas dari pelaksana, katanya tidak ada persoalan. Baru kali ini yang dilakukan ini informasi dari masyarakat ada persoalan, makanya kita langsung terjun ke bawah. Selamat pagi. Bupati Kabupaten Nganjuk, Marhin Jumadi, turut serta mendatangi lokasi. Bupati mengatakan jika ada prosedur atau spek yang tidak sesuai, maka akan diperbaiki. Saya hanya hal yang sifatnya makro, kebijakan-kebijakan. Sehingga kalau saya hanya sederhana, speknya yang harus diikuti, baik oleh rekanan. Ini ada yang mancang. Mungkin nanti bisa tanya, kalau saya kan nggak ngerti secara teknis. Ya. Saya hanya budaya mutu sesuai dengan spek. Pengawas juga begitu. Jenengan lihat apa yang dilihat pengawas itu. Jangan diartikan macam-macam. Kalau ada yang kurang segera diperbaiki kan dulu begitu. Oh ini rusak diganti kan begitu. Ini kan proses, ini kan masih tahap pengerjaan ya. Makanya ya Nganjuk itu keras bro. Maka kalau misalnya pekerjaan nggak bener, yang ngawasi bukan saya aja, bukan dari dinas saja, yang ngawasi loh masyarakat, media dan seterusnya. Maka harus hati-hati. Saya hanya begitu saja. Sehingga betul-betul saya kepingin kualitas dari bangunan itu jadi bagus. Nah, masih banyak lagi yang nanti uang PAK nanti mana lagi. PAK mana lagi kan begitu. Karena jembatan kita itu banyak yang rusak. Gak engko dibangun mari ngono rusak. Terus jalan rusak. Ya ngapain juga kan gitu. Kalau ditemukan sesuatu yang kurang cocok dengan spek Pak, kira-kira langkah yang akan diambil dari pihak pemerintah daerah gitu apa Pak? Ya harus diperbaiki. Kalau perlu dibongkar ya dibongkar. Soalnya kan nggak spek kan itu Pak. Siap. Kan aturannya kan spek itu.
8 ya 8, kualitasnya apa, bisa campurannya berapa, 13 atau 14, ya 14 itu sih itu aja. Cuma 145. Lebih detail, Manto, kontraktor tiang panjang menjelaskan, 16 tiang panjang yang dipasang sudah kuat menopang jembatan dan beban di atasnya. Adanya salah satu tiang yang retak bukan menjadi masalah. Pasalnya, yang retak pada bagian atas, keretakan itu bisa digunakan sebagai pengikat dengan bagian lainnya. Masyarakat sini juga ada, Pak. Orang Klaten. Pak, tiang panjang. Sebenarnya pancang itu kan kita manjang sudah mencapai elevasi yang diinginkan, fraction. Itu kan pukul atas itu memang mungkin ada pecah dikit. Dan itu nanti dipotong, dikeluarkan besinya untuk mengikat ini bangunan yang ada di atasnya. Jadi panjang sama bisa menyatu jadi satu, Pak. Nggak berdiri sendiri juga. Dan itu jumlahnya panjang ya sesuai spek sudah 8 titik dan itu pun sudah terpenuhi semua. Bahkan kita punya data dari kalendering ini, Pak, untuk menghitung juga kekuatan panjang, satu panjang pun ada kalenderingnya. Nah, retak itu kan bukan retak terus ke bawah, tapi di atas saja. Nah, itu nanti kan di bawahnya dikupas, dikeluarkan besinya untuk mengikat itu bangunan yang ada di atasnya, Pak. Ini kan malah memang harus dikupas, Pak. Kalau nggak dikupas itu nggak akan mengikat. Itu kalau nggak dikupas. Dewan juga meminta kepada konsultan pengawas untuk lebih seksama dalam melakukan pengawasan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Haryadi Suwandito melaporkan.